Sebanyak 27 orang calon wisudawan dilepas pada acara pelepasan calon wisudawan-wisudawati Fakultas Ilmu Budaya periode ke-159 di Gedung Profesor Ide Bagus Mantre, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Calon wisudawan-wisudawati dilepas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Nyoman Arya Wibowo. Dalam kesempatan tersebut, Arya Wibowo berharap calon wisudawan bisa diserap di dunia kerja dan mengamalkan ilmunya di masyarakat. Dekan Fakultas Ilmu Budaya UNUD Nyoman Arya Wibowo mengatakan, kurang lebih 4 tahun calon wisudawan-wisudawati berjuang dan bekerja sangat keras menghadapi segala rintangan dan tantangan dalam menyelesaikan karir akademik di lembaga ini. Begitu banyak tugas terkait perkuliahan yang dikerjakan dengan segala cerita yang ada. Perjuangan yang sama beratnya juga dilakukan oleh para orang tua yang terus berdoa mendukung anak-anaknya. Sampai saat ini, jenjang strata 1 memiliki 9.000-an alma mater, jenjang S2 1.400-an, dan jenjang S3 400-an alma mater. Pihaknya tetap akan bekerja sama dengan universitas di Cina dan Jepang, seperti halnya yang sudah terjalin selama ini. Dekan juga berharap lulusan Fakultas Ilmu Budaya UNUD bisa terserap di dunia kerja. Memiliki untuk jenjang sarjananya itu 9.000-an lulusan. Kemudian untuk S2-nya itu kami punya S2 Linguistik dan Kajian Budaya itu 1.400-an wisudawan. Lulusan yang sudah kami miliki. Untuk program doktor itu ada 400-an lulusan yang sudah kami miliki sampai pelepasan ke 159 hari ini. Kami dalam pelaksanaan Tridharma khususnya di bidang pendidikan itu memang memiliki kerjasama dengan universitas di luar negeri. Ada dari Cina, begitu, kemudian ada juga dari Jepang. Kita punya kerjasama itu untuk pertukaran mahasiswa. Jadi mereka mengirim mahasiswanya datang untuk belajar di Fakultas Ilmu Budaya, di Prodi Sastra Indonesia, di Prodi Sastra Inggris, dan lain sebagainya. Harapan kami terhadap lulusan adalah tentu daya serap lulusan kami bisa diterima dalam pasar kerja. Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2023 itu lulusan kami yang dapat pekerjaan atau melanjutkan studi itu targetnya 60%. Dalam jangka waktu dekat atau? Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan implementasi terhadap kerjasama kami. Seperti misalnya dengan Sishu di Cina, itu di bulan Agustus akan ada kerjasama di bidang akademik, terutama di bidang penelitian, akan ada conference internasional yang agak besar itu. Kami sudah mendapatkan update dari Prof. Lu. Dalam yudisium kali ini, lulusan terbaik jenjang S1 dengan IPK 3,95 diraih Idewo Dode Agus Adi Pranata. Lulusan terbaik jenjang magister atau S2 dengan IPK 3,78 diraih Iputu Satria Prayoga. Sedangkan pada jenjang doktor atau S3, lulusan terbaik dengan IPK 3,70 diraih Eka Dwi Putra. Agus Sudiatmika, Bali TV.